Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 8 ingin mempresentasikan proyek kami mengenai penentuan pengolahan air sungai menjadi air sanitasi berdasarkan hasil analisa air menggunakan Fuzzy Decision Making metode Mamdani. Ya, di sini tim 8 beranggotakan saya, Rina Agusti dengan NRP 008, kemudian ada rekan saya, Agnes Surya dengan NRP 088, dan ada rekan saya, Beri Amanda dengan NRP 089. Jadi, seiring dengan pesatnya pertumbuhan pemukiman dan perkembangan sektor industri mengakibatkan semakin tingginya tingkat pencemaran sungai di Surabaya yang disebabkan oleh polutan, khususnya polutan organik dari limbah domestik maupun limbah industri. Sungai Surabaya sendiri telah diketahui dimanfaatkan sebagai sumber air oleh warga Surabaya dan sekitarnya sebagai kebutuhan domestik sebesar 256 juta meter kubik per tahun, sedangkan pemanfaatan untuk kebutuhan non-domestik sendiri sebesar 38 juta meter kubik per tahun. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2013, diketahui status mutu air Sungai Surabaya selama 1 tahun pemantauan menunjukkan 69,45% berstatus cemar ringan, 22,22% berstatus cemar sedang, dan 28,33% berstatus cemar berat dengan parameter BUD dan TSS yang melebihi baku mutu air kelas 2. Hal ini disebabkan karena Sungai Surabaya digunakan untuk tempat pembuangan air limbah industri oleh industri secara sengaja yang menyebabkan Sungai Surabaya menjadi tercemar oleh polutan organik. Dengan semakin buruknya kualitas air bagus yang berasal dari Sungai Surabaya, maka dengan proses pengolahan secara konvensional membuat penggunaan bahan kimia juga semakin besar, sehingga akibatnya biaya pengolahan akan menjadi semakin mahal. Kualitas air sendiri dapat diketahui menggunakan beberapa parameter, yaitu parameter fisik, parameter kimia, dan parameter biologi. Oleh karena itu, dilakukan pembuatan aplikasi untuk mengetahui pengolahan air yang tepat sesuai dengan kondisi air tersebut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada air. Air merupakan unsur yang memiliki peranan paling penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup di muka bumi. Salah satu sumber air yang digunakan oleh manusia adalah air sungai. Air sungai yang keluar dari mata air biasanya mempunyai kualitas yang sangat baik. Namun dalam proses pengalirannya, air tersebut akan menerima berbagai macam bahan pencemar. Maka dari itu, air sungai harus melalui beberapa treatment agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber air sanitasi. Treatment ini bertujuan untuk mengurangi zat kontaminan pada air sungai dan dapat memenuhi standar baku mutu air yang akan digunakan. Next. Selanjutnya ada baku mutu air sanitasi. Salah satu pemanfaatan air adalah untuk keperluan higien sanitasi. Keperluan higien sanitasi adalah untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi, cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Air yang digunakan harus memenuhi persyaratan yang diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air bagi keperluan higien sanitasi. Berikut adalah parameternya. Ada kekeruhan, pH, TDS, suhu, rasa, dan bau. Next. Selanjutnya ada logika fusi. Logika fusi ini merupakan salah satu pembentuk soft computing. Dasar logika fusi adalah teori himpunan fusi yang menyatakan bahwa peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Logika fusi ini menyediakan cara untuk mengubah pernyataan linguistik menjadi numerik. Logika fusi memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1. Logika fusi ini digunakan untuk menerjemahkan suatu besaran yang diekspresikan menggunakan bahasa atau linguistik. Misalkan, besaran kecepatan laju kendaraan yang diekspresikan dengan pelan, agak cepat, cepat, dan sangat cepat. Selanjutnya untuk metodologi, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang melibatkan data berupa data sekunder dari studi literatur antara lain dari tesis, jurnal ilmiah, skripsi, dan informasi pendukung yang berasal dari internet untuk analisa serta melakukan perancangan aplikasi dengan menerapkan fungsi klasifier metode Mamdani menggunakan aplikasi MATLAB 2015A di mana
pH, turbidity, dan TDS menjadi inputnya, sedangkan metode pengolahan dan bahan kimia serta dosisnya menjadi outputnya. Ya, untuk selanjutnya yakni pembahasan. Pembahasan ini meliputi pengujian fusi logik yang meliputi proses fusifikasi parameter pH, TDS, serta turbidity. Selain itu, terdapat pula pengujian sampel air sungai. Untuk yang pertama, yakni pengujian fusi logik. Tujuan pengujian ini yaitu untuk mengetahui nilai dan status kelayakan sampel air berdasarkan standar baku mutu yang digunakan. Hasil pengujian yang diperoleh akan menggunakan fusi logik. Data perolehan pengujian akan ditampilkan melalui aplikasi Blink melalui smartphone dan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada simulasi MATLAB. Proses fusifikasi parameter air sungai terdiri atas tiga, yakni parameter pH, TDS, serta turbidity. Untuk yang pertama, parameter pH memiliki tiga variabel, yakni variabel asam pada rentang nilai 0 sampai 7, kemudian pH netral digolongkan pada rentang 6,5 sampai 8,5, serta pH basa tergolong pada nilai 8 sampai 14. Untuk parameter TDS juga memiliki tiga variabel, yakni variabel baik di rentang 0 sampai 500 ppm, kemudian kategori cukup pada rentang 300 sampai 1000 ppm, dan tidak baik apabila nilainya melebihi 900 ppm. Kemudian yang ketiga, untuk parameter turbidity, parameter turbidity juga menggunakan tiga variabel, yakni variabel jernih pada rentang nilai 0 sampai 5 NTU, kemudian kategori cukup pada rentang nilai 4 sampai 25 NTU, dan baru jika turbidity melebihi 24 NTU. Selanjutnya yakni penentuan kualitas air sungai. Terdapat tiga kategori, yakni dikategorikan layak, kurang layak, dan sangat tidak layak. Kategori layak memiliki nilai lebih dari atau sama dengan 0,82. Kategori kurang layak bernilai 0 sampai 0,6 sampai 0,82. Kemudian kategori yang terakhir yakni sangat tidak layak mempunyai rentang nilai antara 0,3 hingga 0,6. Selanjutnya, pengujian sampel air sungai. Yang pertama ada rule editor yang berfungsi sebagai media untuk menyunting fungsi keanggotaan himpunan fungsi, baik pada data input maupun data output. Desain rule editor menggunakan tiga input, yakni ada pH, TDS, serta turbidity, dan satu output yang berupa hasil akhir kualitas sampel air. Kemudian rules fungsi ini menggunakan metode Mandani. Untuk di sebelah kanan, yakni ada rule viewer yang berfungsi untuk melihat alur penalaran fungsi dan hasil dari sistem pada model secara keseluruhan. Hasil pengujian sampel air sungai. Di sini dilakukan pengujian hingga 5 kali pada sampel air sungai. Dari data yang telah didapatkan, diperoleh hasil bahwa nilai kelayakan pada sistem lebih besar, karena data pembacaan sensor pada setiap parameter selalu dilakukan pembulatan terlebih dahulu pada MATLAB. Kemudian nilai error yang didapatkan dari hasil percobaan ini antara nilai sistem dan nilai MATLAB sebesar 0,67%. Dari hasil tersebut diindikasikan bahwa fusi logik mampu memproses nilai kelayakan dan mampu mengelompokkan kualitas air berdasarkan parameter yang telah disediakan. Yang terakhir yakni kesimpulan. Kesimpulannya terdapat dua poin. Yang pertama yakni hasil pembacaan setiap sensor memiliki tingkat akurasi sebesar 98,76% pada sensor pH, 96,13% pada TDS, dan 95,67% pada turbidity. Untuk yang kedua, penilaian status kelayakan kualitas sampel air menggunakan fungsi logik dengan metode Sugeno. Kategori layak memiliki nilai lebih dari sama dengan 0,82, kurang layak 0,6 sampai 0,82, serta sangat tidak layak pada rentang nilai 0,3 sampai 0,6. Sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.